View-nya gila. Baru sampai langsung dikasih hujan. Jadi tadi pas baru sampai itu saya neduh dulu di situ di warung sekitar berapa ya? Sekitar 30-40 menit kayaknya sih. Ini sekarang hujannya udah reda. Tadi sih di sekitar sini tuh kabutnya. Wow. Bagus banget ini. Tapi sekarang di area sini kabutnya udah mulai hilang ya. Cuma di bagian sana itu kabutnya masih ada. Sekarang mau cari tempat buat buka tenda. Kayaknya mau deket spot yang terbuka biar bisa ngelihat view. Oke, kayaknya ke situ bagus deh. Ini asli di depan itu view-nya. Berkabut. Nggak salah sih di sini dijulukinnya Diengnya Majalengka. Keren. Terus bagian juga di depan itu kabutnya udah mulai kebuka ya. Wajar sih di sini itu kalau misalkan hujan suka berkabut, soalnya lumayan tinggi juga ya di sini. MDPL-nya itu di sekitar 1450. Nah, jadi wajar aja kalau misalkan masih
banyak kabutnya. Soalnya di sini Kanaga Hill itu masih tetanggaan yang gak jauh sama ini apa namanya, Sanghyang Bokor. Jadi rutenya itu Sanghyang Bokor dulu, terus kalau mau ke sini ke Kanaga Hill itu masih terus. View-nya gila, keren. Ini kondisinya masih sedikit gerimis, nggak apa-apa, mau langsung buka tenda aja sambil nyari-nyari tempat juga ini yang enak di sebelah mana. Nah, biasanya di sini sih untuk best view-nya itu biar langsung lihat view-nya di depan. Cuma aku nggak mau di sini. Coba cari lagi. Oh, di sini juga nih sudah disediain satu petak. Cantik banget ya tempatnya. Tuh. Ini di A4. Ini A5. Ada tempat sampahnya juga. Di sini A6. Oh, di sini ada kontak. Oh iya, bisa buat ngecas ya. Cuma nggak bakalan kepake juga sih, soalnya nggak bawa charger, cuma bawa power bank doang. Oke, kayaknya di sini aja deh, di A7. Ini tendanya udah selesai di setup, nanti paling tinggal bikin flysheetnya aja. Cuma aku gagal fokus karena coba lihat, wah gila. Nah itu kalau nggak salah Waduk Dharma ya, kalau nggak salah. Kalau salah koreksi aja. Tuh di depan itu lautan awannya. Oh my god, nggak sia-sia kesini. Ini tempatnya juga lumayan lagi sepi, soalnya karena weekday ya. Aku ini di November tanggal 12 hari Rabu. Itu lautan awannya cakep, asik banget ini viewnya. Di atas sana Gunung Cermai tertutup kabut, sebelah sini lautan awan. Selamat datang di Diengnya Majalengka.
Nah oke, ini setup tenda sama flysheetnya udah beres. Ini mau bikin kopi, terus mau bikin makan juga. Ini tendanya kayak gini. Tendaku kontras banget ya, warna kuning dan flysheetnya putih. Sekarang juga masih gerimis. Kalau misalkan tadi setup tendanya nunggu sampai bener-bener reda sih, makanya sampai gelap juga nggak bakalan dibuka-buka tendanya. Oke, kayaknya untuk review tempatnya besok aja ya. Sekarang udah mulai agak sore, pengen makan dulu sama bikin kopi. Oke, ini sekarang sudah jam 7 ya. Jadi sudah sholat maghrib sama sholat isya juga di masjid yang di atas sana. Masjidnya itu bersih banget. Ada toilet, tempat wudhunya juga bersih banget. Ini anginnya kencang banget. Tadi ini flysheetnya sampai beberapa kali pasaknya kecabut. Saking kencangnya ya anginnya ya. Nah ini sekarang lagi masak nasi. Soalnya tadi siang itu rencananya pas baru datang itu rencananya mau bikin mie ya buat makan siang. Ternyata hujan dan sampai sore belum makan, cuma ngopi-ngopi aja tadi. Sekarang lagi masak nasi, daun jeruk. Terus nanti untuk tambahan lauknya itu mau bikin sosis. Kayaknya tadi barusan ada rombongan orang yang mau ke camp baru datang deh. Soalnya tadi ada 2 motor
bawa keril besar-besar juga. Ternyata di sini masih dapat sinyal ya, walaupun ada 1-2 bar juga, cuma masih lumayan lancar ini koneksinya buat bikin story. Masih bisa buka sosmed juga ini. Jadi jangan, kalau ngecamp di sini jangan khawatir bakalan susah sinyal ya. Tapi nggak tahu sih kalau operator lain ya. Kalau aku pakai Telkomsel itu masih aman lancar ini. Masih bisa bikin story juga. Mas tadi waktu pas ini sore ya, pas sunset itu, sunsetnya cakep banget warnanya. Walaupun tadi lumayan mendung juga, cuma di perbatasan ini perbukitannya itu keren banget viewnya. Sampai amazed banget tadi. Viewnya luas, terus untuk garis warna orange-nya itu panjang banget. Mantap lah pokoknya. Oke, ini nasinya udah matang sempurna ini, serius. Udah empuk banget. Mantap. Ini sekarang tinggal ini nasinya disisihkan dulu. Mau bikin bumbu daun jeruknya. Di sini ada bawang putih cincang sama ini ada daun jeruk yang udah dipotong tipis-tipis. Ada margarin sama penyedap rasa. Udah cukup ini aja untuk bahan-bahannya. Nyalain kompor lagi. Ini karena dingin margarinnya jadi keras ya, beku. Nunggu panas, terus tinggal dimasukkan ini daun jeruk sama bawang putihnya. Oke, tunggu sampai harum. Ya. Itu di atas dari rombongan SMK mana, Bang? Talaga. Katanya dari kemarin ya? Mau berapa malam lagi? Oh, berarti besok pulang. Oke, sip. Wangi banget ini. Nah, ini udah kering, tinggal kita masukkan penyedap rasanya. Kira-kira aja, mungkin setengahnya aja ya, jangan semua satu saset, soalnya nanti terlalu asin. Soalnya masak nasinya itu cuma sedikit, cuma itu juga masih lebih dari cukup sih untuk satu orang. Mana nasinya? Nah, sekarang ini udah cukup kering ini, terus nanti tinggal dimasukkan ke nasinya, terus diaduk. Oke, ini sudah matang, udah kering, tinggal dimasukkan ke nasi ya. Ini udah kering banget ini daun jeruknya. Nah, sekarang diaduk. Waktu pas kemarin percobaan pertama bikin ini nasi jeruk ini, nasinya itu terlalu lembek ya, jadi enak cuma ya kurang aja gitu karena lembek. Kalau ini nasinya udah pas banget ini, mantap ya. Mau cobain dulu ini nasinya. Bismillahirrahmanirrahim.
Bikin nasi jeruk ini mantap, anti gagal rasanya. Kalau misalkan nggak bikin lauk tambahan lagi juga udah enak ini. Serius enak banget. Ini penggantinya nasi goreng kali ya. Cuma ini lebih sedap lagi. Soalnya karena ada ini daun jeruknya ya. Oke. Sekarang ini nasinya. Tunggu dulu. Mau bikin sosis. Nah, ini sosisnya. Gini-giniin aja. Sosisnya tinggal di masih goreng sosis. Masukin bawang bombay. Sekarang masukin saus. Ini sausnya saus sambal Bangkok. Oke, cukup. Ini nasinya. Sekarang sosisnya. Masukin sosis. Tidak misfokus. Nah, ini dia. Ini penampakan nasi daun jeruk dan sosis sambal Bangkok. Oke, let's eat. Apa nih? Nasi apa nih? Nasi ini ada nasi daun jeruk sama sosis sambal Bangkok. Kak, di atas aja itu. Itu kamu. Ya, kenapa sih? Sayang kursinya. tenggelam nggak kelihatan di kamera. Dingin ya nasinya. Tapi ini niat ya. Bener, niat banget. Cuma ya harus butuh effort sih. Always solo. Enggak juga sih. Kadang berdua sama temen. Oh, tapi lebih ke sedikit ya, nggak Iya, terlalu banyak. iya. Ramean sendiri. Ini juga aku ngabarin mau ke sini tuh, ada yang ikut sebenarnya mah. Cuma enggak, nanti aku mau solo dulu. Nggak nanti. Enggak, nanti aku mau solo dulu. Indramayu itu Jawa atau Sunda? Di Jawa. Campur sih, ada yang Jawa, ada Sama Sunda. kayak Cirebon ya? Bukan. Cuma Jawanya bukan Jawa yang Jawa Tengah gitu, Jawa Indramayu Medok gitu. Iya sih, logat. Beda logat Beda, Cirebon beda, dan beda, Indramayu. beda. Beda, Sama gitu, beda. Walaupun sama-sama Jawa juga. Tapi beda gitu. Itu kayak dihukum ya ini nanti. Cobain ke outfit. Ya, udah gede. Tahun depannya, tahun ini skip dulu. Kakaknya pernah ke Cirebon? Aku via Apuy. Apuy. Nah, itu. 3 kali dia kan. 3 kali ke Apuy Iya, terus. Apuy terus. Enggak nyobain, Cinta banget kayaknya sama aku ya. enggak nyobain jalur lain gitu. Belum pernah sadar Reha juga belum. Maksudnya 3 kali di jalur yang sama tuh kenapa tuh? Waktu itu pertama kali mendaki tuh langsung Ciremai via Apuy. Bener-bener pertama banget sih itu. Terus kedua diajakin TikTok Apuy juga. Nah, ketiga ya udah ajakan tutup akhir tahun ke situ lagi. Apuy juga, jadi ya Itu udah. kedua TikTok. Kedua TikTok. Kuat tapi tuh. Ya lumayan lah. Nggak Berarti dimarahin. startnya Udah. dari malam ya? Startnya aku jam 4 baru start. Oh jam 4. Jam 4 pagi baru start. Sampai puncak. Sampai puncak Enggak lah. jam 11. 11 siang. 11 siang. Hmm. Lumayan lama sih buat ini TikTok. Kan bukannya Ciremai aktif itu kayak. Enggak. Aktif sih aktif, cuma enggak ini. Terus pas turun lagi jam berapa itu? Turun aku nyampe base camp itu jam 5.
Jam 5 sore. Berarti 12 jam, 13 Suka jam. cepet sih. Lama itu buat Tapi kan Masuknya lama kalau buat TikTok. oh iya, Harusnya kalau TikTok tuh 8 jam. iya sih 7 sampai 8 jam. PP itu. PP 7 sampai 8 Iya. jam. Iya. TikTok harusnya segitu. Oh. Oke guys, ini hari kedua saya camp di Kanagahil ya. Ini pagi hari ini cerah banget, serius. Tadi pagi aku bangun jam 5 pagi itu di depan sana lautan awan. Cakep banget. Mantap. Soalnya kemarin malamnya itu turun hujan ya. Jadi pas hari ini paginya itu wajib banget ada lautan awan. Keren banget itu view di depan. Cakep banget. Nah, di sebelah kiri saya di situ ada Waduk Dharma ya. View-nya jelas banget itu di sana, dan di sebelah sana juga ada sunrise. Sunrise-nya oke banget. Dan di depan itu ada perbukit-bukitan yang kontras banget dengan langit yang banyak tekstur awannya. Oke, yuk kita ke sini dulu. Di depan juga di sini lagi ada rombongan SMK yang lagi berfoto-foto ya. Halo kakak, udah bangun? Gimana semalam tidurnya? Enak? Nyenyak sih walaupun kita baru tidur jam 2. Jam 2 baru tidur. Jam 2 baru tidur. Iya. baru tidur. Karena kita Ada sesuatu. Karena kita cerita. semalam ini ya nanganin ada 2 orang yang hipo ya. Itu gokil sih. Maksudnya pengalaman pertama sih buat aku kayak Sama gitu. aku juga. Kakak pengalaman pertama Iya, nanganin Buat orang yang case yang hipo. kayak gitu ya. Jadi kita juga semalam tuh lumayan panik juga ya. Kaget juga. Tiba-tiba banget. Tiba-tiba banget ada yang datang ke tenda kita gitu. Terus ada yang manggil minta bantuan gitu. Tuh. Betul. Tapi seru sih, Seru. banget. Karena pengalaman pertama. Benar, Nambah benar, cerita benar, juga, jadi benar. nggak cuma ngecamp aja. Iya. Nah, untuk ini ya, apa sih, untuk pelajaran aja buat semua barangkali ada yang nonton ini, kira-kira untuk mencegah terjadinya hipo tuh gimana sih Kak untuk cara mencegahnya tuh? Eh, kalau yang aku tahu ya, aku sih nggak banyak tahu gitu karena case yang kayak gitu juga baru pertama kali ngadepin gitu. Minimal banget ya kita tahu basic-basicnya gitu dasar-dasarnya. Betul. Kayak mungkin bawa apa emergency Thermal blanket. Oh ya, thermal blanket ya. Itu menanggulangi aja kena atau tidaknya kita udah prepare gitu. Udah bawa gitu ya. Kalau misalkan kita baju tuh basah gitu ya dilepas aja gitu karena itu kan jadi nempel terus ke badannya. Jadi bikin betul. badan kita dingin terus gitu. Iya. Itu adalah pemicu gitu, makanya better dilepas aja. Iya betul, itu salah satunya adalah baju yang kita kenakan itu basah. Basah mau kena hujan atau kena keringat juga itu sama saja. Jadi alangkah baiknya mungkin diganti dulu gitu sama baju yang kering ya gitu. Nah, terus penyebab kenapa bisa hipo itu adalah karena lapar. Perutnya gak keisi. itu juga. Itu ngaruh. Oke, terima kasih ya untuk informasinya. Moga aja bisa membantu buat yang lainnya. Barangkali lagi di gunung atau lagi camp di tempat yang lumayan tinggi juga ini, salah satunya di Kanagahil. Yang ketinggiannya itu lumayan tinggi juga ya, di 1450 mdpl. Jadi itu udah termasuknya di dataran tinggi, cuacanya yang lumayan dingin juga.
Apalagi pas malam kan kita hujan ya dari sore ya. Dari sore udah hujan. Terus malamnya itu ada badai juga. Walaupun gak dibarengin sama hujan, itu anginnya kenceng banget itu semalam ya. Gila. Aduh, gila ya, ini semalam the best banget. Tiba-tiba jadi anggota PMR dadakan. Betul, seru banget semalam. Kita coba touring dulu di bagian atas ya, sebelum bikin sarapan. Soalnya di depan sana itu lagi posisinya lagi ramai banget, banyak anak-anak SMK yang lagi berfoto-foto. Ih, asik banget ini pagi hari ini, dikasih cerah, jadi dapat lautan awan tadi. Coba di sebelah sini ada tangga naik. Nah, ini ikoniknya Kanaga Hill ya. Nah, di situ ada naga hijau. Nah, di sini ada naga hijau. Di bawahnya itu kolam. Mantep. Kanaga Hill ada penjaganya ya. Penjaganya naga hijau. Keren. Nah, terus itu tenda anak-anak pramuka tadi. Nah, di sebelah sana juga masih banyak ini ya, tempat buat buka tenda. Tuh. Terus coba kita lihat di sebelah situ. Nah, di sini ada Masjid Atta Awun Raharja. Kemarin juga pas sholat maghrib, sholat isya di sini. Nah, ini ada plakat peresmian dari Bupati Majalengkanya juga. Masjid Atta Awun Raharja, Kanaga, Desa Cipulus, Cikijing. Diresmikannya itu pada tanggal 13 Maret 2021.
Ada tanda tangan Pak Bupatinya juga. Ini masjidnya itu bersih banget ya. Nyaman banget. Nah, di sini untuk tempat wudhunya ada 2 untuk bagian cewek dan cowok. Loh, sini. Dan di situ juga ada toiletnya. Toiletnya juga bersih banget. Semalam kita juga makan. Nah, terus di bagian sini tuh ada buat tempat duduk-duduk ya. Jadi backgroundnya itu langsung menghadap ke hutan-hutan pinus. Keren sih. Estetik banget untuk view-nya. Nah, kalau misalkan ini suara di belakang masuk, ini cakep banget ini. Banyak suara burung yang berkicau. Di situ juga ada toilet yang belum selesai dibangun. Nah, di sini ada warung-warung. Tapi warung ini nggak buka 24 jam ya. Mungkin buka 24 jamnya kalau pas lagi ini weekend aja. Tuh ada 1, 2, 3 warung. Coba di sebelah sini ada apa? Nah, di sini juga kelihatannya ada warung lagi. Cuma tutup. Mungkin warungnya buka kalau pas lagi weekend aja ya. Coba komen yang udah pernah camp di sini pas hari weekend, Sabtu Minggu. Warungnya buka 24 jam apa enggak. Nah, ini kita udah masuk. Wow, banyak burung yang terbang. Udah masuk ke bagian paling belakang Kanaga Hill. Oh, ternyata di belakang ini ada lapangan. Mungkin biasa dipakai buat ini anak-anak pramuka. Luas banget. Oke. Mantep sih ini. Campgroundnya lengkap banget untuk fasilitas umumnya ya. Dari toilet itu banyak. Terus airnya juga bersih. Jadi kalau camp kesini nggak perlu bawa air banyak-banyak. Bawa secukupnya aja, nanti bisa ngambil dari sini untuk kekurangannya. Asli ini cakep banget. Udah foto-fotonya. Oke, kayaknya di sebelah sana juga udah. Oh, itu kayaknya aku pengen nyoba jalan ke sana itu yang tanjakan. Kayaknya cakep deh. Nah, itu tuh jalannya. Dari kemarin penasaran mau lihat di atasnya itu bisa ngelihat view apa itu. Cakep banget ini. Kayak kalau naik ke situ udah bukan 1450 mdp lagi deh. Udah naik jadi 50 berapa gitu. Wow, view-nya gila di belakang. Cakep banget. Keren. Itu bukit-bukitnya kelihatan jelas banget.
Nah ini ada warga, kayaknya mau ke kebun. Itu ada burung-burung terbang. Lumayan ngap. Wow, ternyata dari atas ini view-nya lebih amazing, lebih luas ya. Cakep, halo. Wow, cakep banget. Itu di sebelah kiri sana itu lautan awannya masih ini, masih cakep banget. Nggak tahu ya itu gunung-gunung apa sih, aku nggak hafal. Sana juga ada gunung itu. Oh itu kelihatan tuh di situ, mana. Nah ada waduk. Nah ini nih baru kelihatan nih. Tuh di sini waduk Jati Gede. Dan di sebelah sana itu di kirinya itu waduk Dharma. Keren banget. Oh itu di sana banyak burung-burung, banyak merpati. Di view premiumnya Majalengka, dan banyak orang yang nyebutnya juga di sini itu Diengnya Majalengka di Kanaga Hill. Oke, kembali lagi ke tenda. Ini sekarang sudah jam 6:30 ya. Mau bikin sarapan dulu. Nah itu motorku diparkir di situ sendirian. Kasian ya nggak ada temennya. Oke, ini habis jalan-jalan tadi di atas di sana, udah touring juga. Sekarang mau bikin sarapan. Di sini ada sosis, ada sayur-sayuran, dan sama ada roti. Nah hari ini aku rencananya mau bikin sandwich ya, ditemani dengan view lautan awan. Tadi waktu pas jam 6:30 itu udah sempet hilang sedikit lautan awannya. Sekarang di jam 7 itu mantep banget itu awannya balik lagi. Jadi ini ceritanya masak with view premiumnya Majalengka. Ternyata gasnya habis. Gimana ini? Kak, lagi masak. Lagi masak? Iya. Oh, join ya? Gasnya habis. Oke, kita ngungsi ke sebelah. Ke rumah yang Kristen. Dan itu kan masih kecil kelas 2 SD.
jadilah ikut Kristen. Belajar Kristen, nah bisa jadi Kristen gitu. Sebelumnya Islam berarti. Islam. Wah, kita mah tuker gini. Iya. Aku SD, tapi aku Kristen atau Katolik? BPK, Kristen kan? BPK penabur. Penabur aku. Aja. Terus SMP aku Santa Maria, Katolik. Aji lu Katolik banget, men. Iya, emang. Aku Katolik banget. Aktivis gereja malah. Iya. Ini lagi ngomongin apa? Kita saling pindah. Oh. Aku dari Muslim ke Kristen, dia dari Katolik ke Muslim. Islam. Iya. Oh. Terus dia tuh mamahnya Kristen sama Katolik kan, papa mamanya tuh beda-beda agama, Kristen sama Katolik. Dianya malah ke Muslim, makanya penasaran kenapa lo jadi Muslim gitu. Iya. Terus dia mencari sendiri. Sarapan pagi ini sandwich. Wah. Tapi aku juga bagian ada dikasih. Itu iya. Dapat. Kita menghadap ke view. Banyak buat sekian. Serius, aku nggak nyesel juga ini kesini. Dapat view yang cantik banget. Baru sebelumnya kan cuma lihat-lihat di ini aja di postingan orang tuh. Cuma di postingan orang juga, ya bagus-bagus view-nya, cuma ya gitu belum sempet kesini. Terus ini sekarang baru sampai di sini. Suara apa? Padahal lagi pegang makan ya. Coba diisi, sabar. Sabar. Jelas banget lagi malu. Lagi on the way.